Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jalal Fari, saya dari 12 IPA 1 SMA LTI IGM Palembang. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar pada April tahun 1950. Latar belakang singkat Andi Aziz. Andi Aziz merupakan bekas perwira KNIL yang bergabung ke APRIS, yaitu penggerak pasukan yang menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa NIT atau Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Adapun latar belakang yang mengawali pemberontakan Andi Aziz, yaitu bermula saat Andi Aziz tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintahan Presiden Soekarno pada masanya, sehingga balik menentang pemerintah pusat dengan mengangkat senjata. Ia dinyatakan pemerintah pusat sebagai pembangkang dan pemberontak. Alasan yang pertama yaitu adanya tuntutan agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Dan yang kedua yaitu sikap Andi Aziz yang ingin mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Dan yang ketiga yaitu penentangan atas masuknya pasukan APRIS dari TNI. Adapun peristiwa yang terjadi di pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia yang bertempatan di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Moko Ginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Akhirnya, Insinyur PD Diapri, yaitu Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz dan ia digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro-RI. Dan pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam harus melaporkan diri ke Jakarta, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz ditangkap dan diadili. Dan pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi pimpinan AE Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Anggota KL KNIL memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KL KNIL dan APRIS. Pada tanggal 5 Agustus 1950, pertempuran kembali terjadi antara pasukan APRIS dan KL KNIL di kota Makassar. Dan pada 8 Agustus 1950, diadakanlah perundingan antara KNIL dan Indonesia. Adapun perwakilannya dari pihak RI ada Kolonel Aika Wilarang dan dari pihak KNIL ada Mayor Jenderal Seth Velar. Hasil perundingannya yaitu yang pertama, setuju menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar. Dan yang kedua, dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Adapun hikmah yang kita bisa ambil dari pemberontakan Andi Aziz. Kapten Andi Abdul Aziz merupakan seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh seorang untuk kepentingan pribadinya. Ia hanyalah korban propaganda dari Belanda karena kebutaannya terhadap dunia politik. Andi Aziz adalah seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia pada waktu itu. Dan dalam kesehariannya, seorang Andi Aziz cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang bertempat tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Andi Aziz dikenal sebagai orang yang murah hati dan suka menolong. Seorang Andi Aziz patut kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa selama hidup di dunia ini, jangan terlalu percaya terhadap apa yang orang lain katakan. Percayalah kepada hati nurani. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.